adalah potret keindahan Raja Ampat, Papua. Namun, keindahan berubah menjadi aktivitas pertambangan nikel. Lantas, bagaimana kronologi peristiwa ini? Jadi, begini ceritanya. Di beberapa pulau kecil di Raja Ampat, ada aktivitas tambang nikel yang katanya melanggar aturan. Soalnya, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tambang itu dilarang di pulau yang luasnya di bawah 2000 km persegi. Nah, Raja Ampat itu isinya pulau-pulau kecil semua. Apalagi beberapa lokasi tambangnya deket banget sama kawasan wisata laut yang terkenal banget, kayak Pulau Gek. Warga dan aktivis khawatir lingkungan rusak dan pariwisata terganggu. Tapi pemerintah, lewat Kementerian SDM, bilang kalau kegiatan tambang di sana udah sesuai aturan. Mereka juga klaim sudah perhatikan soal perlindungan lingkungan dan pesisir. Di Raja Ampat sendiri, ada 5 perusahaan yang punya izin tambang. 2 dari pemerintah pusat, PT Gag Nikel dan PT Anugrah Surya Pratama, 3 lagi dari pemerintah daerah, PT MRP, PT KSM, dan PT Nurham. PT Gag Nikel ini udah pegang izin produksi sejak ke 2017. Perusahaan ini juga anak usaha dari PT Antam, bagian dari BUMN Main ID. Uniknya, PT Gag Nikel ini termasuk perusahaan yang punya kontrak karya alias kontrak khusus yang bikin mereka dapat pengecualian dari larangan tambang di hutan lindung. Berdasarkan Undang-Undang Minerba yang baru juga, izin lama kayak gini tetap berlaku walau ada perubahan tata ruang dari 263 hektar lahan tambang di Pulau Gag. Katanya, 131 hektar udah direklamasi. Bahkan, 59 hektar dinilai berhasil direhabilitasi. Pemerintah juga bilang, hasil pantauan udara nggak nemuin adanya sedimentasi di area tambangnya. Tapi, cerita belum selesai. Tepatnya di awal Juni tahun 2025, Presiden Prabowo langsung turun tangan. Beliau kasih arahan buat evaluasi aktivitas tambang di Raja Ampat hari Kamis, 5 Juni. Tambang-tambang langsung di-stop sementara. Padahal waktu itu cuma PT Gag Nikel yang masih legal beroperasi karena punya RKAB ke 2025. Besoknya, Jumat, 6 Juni, Menteri SDM Bahlil Lahadalia bareng gubernur dan bupati setempat turun langsung ke lokasi tambang. Mereka mau cek kondisi lapangan dan pastikan infonya nggak sepihak. Setelah dicek, akhirnya 4 perusahaan diputusin buat dicabut izin tambangnya. Hanya PT Gag Nikel yang tetap boleh jalan. Karena memang dari dulu udah punya kontrak resmi sejak 1998 dan izinnya lengkap dari eksplorasi sampai produksi. Dari temuan di lapangan dan laporan dari kepala daerah, 4 perusahaan itu ternyata bermasalah. Diduga kuat mereka bikin kerusakan lingkungan, makanya izin mereka dicabut. Presiden juga sempat adain rapat terbatas bareng kementerian terkait buat bahas ini, supaya keputusan yang diambil benar-benar objektif dan datanya lengkap. Akhirnya, pada Selasa, 10 Juni tahun 2025, Menteri Bahlil secara resmi ngumumin pencabutan izin tambang dari 4 perusahaan tadi. Katanya, keputusan ini diambil bukan asal-asalan, tapi udah melewati proses teknis bareng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Langkah ini juga diambil buat memenuhi harapan masyarakat. Pembangunan boleh jalan, tapi jangan sampai ngerusak alam.